Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di video tutorial ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurlisa Aryani, berserta rekan saya Arfa Nur Sabrina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aspek perpajakan yang berlaku dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan di Indonesia. Ini merupakan sebuah topik yang penting dan harus dipahami dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli properti. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 jenis pajak utama, yaitu ada pajak penghasilan atau PPh dari sisi penjual, ada juga pajak pertambahan nilai atau PPN, serta juga ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dari sisi pembeli. Mari kita bahas satu persatu secara rinci. Ketika seseorang melakukan transaksi jual beli tanah, ada 2 jenis kelompok biaya yang perlu disiapkan. Yang pertama itu pajak, yang kedua itu honorarium. Pertama itu ada pajak. Dari sisi pajak, komponen yang dikenakan yaitu meliputi pajak penghasilan dan juga pajak bumi dan bangunan. Sementara itu, di sisi kedua ada sisi honorium. Biaya yang umum muncul adalah jasa pejabat pembuat akta tanah yang disingkat PPAT. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kewajiban pajak dalam transaksi ini tidak hanya ditanggungan oleh satu pihak saja, baik penjual maupun pembeli memiliki kewajiban perpajakannya masing-masing yang sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian berikutnya kita akan membahas secara khusus pajak yang dikenakan pada penjual, yaitu pajak penghasilan. Halo semuanya, perkenalkan saya Arfa Nur Sabrina. Di sini saya akan membahas mengenai pajak pertama yang perlu diketahui, yaitu pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan ini menjadi kewajiban dari pihak penjual dalam transaksi jual beli tanah atau bangunan. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 mengenai penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Pajak penghasilan ini bersifat final, artinya dihitung dan dibayarkan tersendiri tanpa digabung dengan pajak lainnya. Tarif PPh ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, 2,5% dari penghasilan bruto. Berlaku untuk pengalihan hak atas tanah secara umum, termasuk oleh pengembang atau pelaku usaha properti. Yang kedua, 1% dari penghasilan bruto. Tarif ini berlaku untuk penjualan rumah sederhana atau rumah susun sederhana oleh wajib pajak yang usaha pokoknya bergerak di bidang properti. Dan yang ketiga, 0% atau bebas pajak. Tarif ini berlaku atas pengalihan hak kepada pemerintah, BUMN, atau BUMD yang mendapatkan penugasan khusus. Untuk dasar pengenaan pajak, digunakan harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Namun, apabila kedua belah pihak memiliki hubungan yang istimewa, maka nilai yang digunakan adalah harga pasar yang wajar. Selain PPh, aspek perpajakan berikutnya yang perlu diperhatikan dalam jual beli tanah adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Berbeda dengan PPh yang selalu dikenakan kepada pihak penjual, PPN penerapannya bergantung pada status perpajakan dari pihak penjual itu sendiri. Untuk kondisi yang pertama, jika penjual bukan merupakan pengusaha kena pajak non-PKP, apabila yang menjual tanah adalah orang pribadi yang tidak berstatus sebagai pengusaha kena pajak, maka transaksi penjualan tersebut tidak dikenakan PPN sama sekali berapapun nilai nominal transaksinya. Kondisi yang kedua, ketika penjual berstatus PKP tetapi tidak bergerak di bidang properti, dalam kondisi ini berdasarkan pasal 16D Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, transaksi penjualan tanah oleh PKP non-usaha bisa tidak terutang PPN apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, tanah tidak mengalami penambahan atau perubahan nilai, tanah masih berupa tanah mentah yang belum pernah diolah, tidak terdapat PPN yang pernah dikreditkan saat perolehan tanah tersebut, dan tidak ada pembayaran PPN atas pemeliharaan tanah selama masa kepemilikan tanah tersebut. Kondisi yang ketiga ini jika penjual adalah PKP yang bergerak di bidang properti. Inilah kondisi dengan kewajiban perpajakan yang paling kompleks. Jika benar penjual adalah developer atau pengelola real estate,
maka berlaku berbagai kewajiban perpajakan tambahan. Di antaranya yang pertama ada PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi maupun pengalihan hak. Yang kedua ada PPh pasal 23 atas jasa non-konstruksi. Yang ketiga ada PPN atas jasa konstruksi dan penyerahan kafling atau bangunan, hingga PPNBM untuk properti yang masuk kategori mewah. PKP penjual juga diwajibkan menerbitkan faktur pajak dan menyampaikan SPT masa PPN secara berkala. Setelah sisi penjual, kini kita akan beralih ke sisi pembeli. Setiap pihak yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan wajib membayar bea perolehan hak atas tanah atau bangunan atau BPHTB yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. BPHTB ini tidak berlaku hanya untuk jual beli saja, namun mencakup perolehan hak yang melalui tukar-menukar, warisan, hibah, hibah wasiat, hingga penunjukan pembeli dalam lelang. Cara menghitung BPHTB. Dasar pengenaan transaksi jual beli yaitu menggunakan harga transaksi atau NPOP, yaitu nilai perolehan objek pajak. Sedangkan untuk waris atau hibah menggunakan nilai pasar. Untuk rumusnya sendiri yaitu 5% dikali NPOP dikurangi NJOP-TKP. NJOP-TKP adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak, yaitu batas nilai yang dibebaskan dari pengenaan BPHTB. Sekarang kita akan masuk ke contoh perhitungannya. Diketahui tanah di Jakarta Timur seluas 1000 meter persegi. Harga kesepakatannya yaitu 2,5 juta per meter persegi. Untuk nilai NPOP yaitu 2,5 M, sedangkan untuk nilai NJOP-TKP sebesar 80 juta. Untuk menghitung PPh penjual yaitu 2,5% dikali 2,5 M menghasilkan 62.500.000. Sedangkan untuk BPHTB pembeli yaitu 5% dikali dengan 2,5 M dikurangi 80 juta, menghasilkan 121 juta. Dari contoh ini terlihat bahwa baik penjual maupun pembeli memiliki kewajiban pajak yang cukup signifikan, sehingga perencanaan keuangan sejak awal sangat penting. Ketentuan khusus untuk DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 126 Tahun 2017, BPHTB dikenakan 0% untuk perolehan hak pertama kali dengan syarat WNI berdomisili di DKI Jakarta minimal 2 tahun berturut-turut dan nilai objek pajak tidak melebihi dari 2 miliar. Dari pembahasan yang telah kita uraikan, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli tanah dan bangunan melibatkan 3 komponen pajak utama. Dari sisi penjual, terdapat kewajiban membayar pajak penghasilan dengan tarif 2,5% atau 1% bergantung dengan jenis properti serta PPN apabila penjual berstatus PKP. Dari sisi pembeli, terdapat kewajiban membayar BPHTB dengan tarif 5% yang dikurangi dari nilai perolehan setelah dikurangi NJOP-TKP. Tarif dan mekanisme perhitungannya telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kedua pihak dapat mempersiapkan kewajiban ini jauh sebelum proses transaksi berlangsung. Demikian pembahasan kita pada kesempatan video tutorial kali ini. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan dalam memahami aspek perpajakan dalam transaksi properti. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada video berikutnya.